Tafakkarus sa'ah, berpikir sesaat itu khairun min ibadatis sana, lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ibadah setahun mau sanggup. Bu, di tahun yang baru, di tahun anu enggal ieu, ibu sudah mempersiapkan apa? Buat perjalanan 1 tahun. Lamun film mah ibu, filmnya Arab judulnya apa? Iya, ibu-ibu ini termasuk yang artis-artis. Ada kalau dari Amanda Manopo Blok Wage. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama di alam dunia ini semuanya akan kita lihat, akan kita tonton sendiri. Singarana ditonton berarti main di. Jadi filmnya ceritanya biah kagak, sing awet awal ceplok lahir di alam dunia sampai nanti meninggal, itu semua akan diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun apa yang kita kerjakan, kebaikan kita ini akan kita lihat sendiri, dan keburukan-keburukan pun sama akan kita lihat nanti di akhir. Jadi akan diputar itu nanti film-film kita semua. Makanya di tahun yang baru ini, 1 tahun ke depan kita harus mempersiapkan konsep, harus kita mempersiapkan planning, cita-cita, tujuannya tahun ini arep kayak apa, pengen seperti apa Bu? Lebih baik dari tahun yang kemarin. Contoh, ibu seumpama tahun sekarang, tahun sekian pengen rada istiqomah, ya, pengen istiqomah. Sebab istiqomah itu adalah sebaik-baiknya satu kemuliaan. Bahkan kata Nabi, al istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Orang itu bisa mulia karena apanya? Bu, orang bisa mulia karena apanya? Macam-macam. Ada karena hartanya dia mulia, karena wong sugi akhirnya mulia pada menghormat. Ada yang mulia karena pinternya, karena orang pinter dihormati. Ada yang mulia karena kedudukannya, karena jadi kuwu, karena jadi camat, karena jadi bupati, karena jadi gubernur, jadi Ada yang mulia karena apanya? Macam-macam. Tapi kemuliaan yang ada itu semua tidak ada apa-apanya lamun jari wong cerduge silang kata ikuku acan dibandingkan dengan istiqomah. Bagian jari ibu tidak punya harta. Saya yakin yang hadir di majelis taklim ini rata-rata katoni sih wong kerek apa. Mana si wong sugi mana cung si wong sugi. Masalahnya tampangnya tampang kerek kami, termasuk tampangnya tampang kerek. Nah, harta nggak punya. Sekarang pinter beli biak paling pinter masak ya. Kenapa pulang hafal? Saya hafal biak itu pinter masak. Sebab dulunya tetangga sok nganteri. Iya, marah bewong Arab. Ya. Pintar beli. Segera kedudukan punya enggak? Ya, paling jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga laki-laki harus langka. Ya. Terus apa mani? Karena jabatan, kita tidak ada punya jabatan apa-apa. Terus yang diandalkan apa? Diandalkan ayunya wis hilang ayunya ya. Ya paling sing nom-nom sing masih ayu. Sing 50 ke atas mau wis hilang kabeh ayu. Pun tentu jare ngecek memang kenyataan. Ya Bu ya, sing ngarane ayu itu ada batas. Yang muda-muda masih ayu, tapi ingat kuliah tuh yang sudah sepuh-sepuh, kamu juga akan seperti itu. Ya. Jadi
kemuliaan yang ada sekarang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan istiqomah. Makanya kita semua di tahun ini kalau pengen lebih baik harus menjadi orang-orang yang istiqomah. Bu, pula takut. Hari istiqomah itu apa? Ibu suka doa nggak? Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang istiqomah. Biasanya di majelis taklim, ibu majelis taklim kan sok melagu. Ya Allah, berikanlah ibadah kami istiqomah. Ya Bu ya. Ya Allah, berikanlah ibadah kami istiqomah. Pas ditakoni Bu, hari istiqomah apa? Bu, apa istiqomah Bu? Sok yang bisa menjawab macam mendekatkan diri kepada Allah. Ya, biar apa? Pokoknya jawab Bu ya. Bu, pulakan saya dulu pernah menyampaikan Ibu ketika di pengajian jangan hanya mendengarkan rugi. Sebab kita itu hadir di majelis taklim itu siap berpikir. Tafakkur sa'ah, berpikir sesaat itu khairun min ibadati sana, lebih baik daripada ibadah satu tahun. Ibadah setahun mau sanggup. Konsolat besok tahun sanggup beli Bu. Mulanya masih mending mikir sedera berapa nih pengaji. Nah, berpikir terus kita menjawab walaupun tidak benar, tidak pas jawabannya, Allah akan berikan pahala. Berpikirnya dikasih pahala, menjawabnya sekalipun tidak pas jawabannya itu tetap akan mendapatkan pahala double. Berarti Ibu dapat double Bu. Alhamdulillah. Walaupun jawabannya kurang pas. Biar apa Bu ya? Jangan takut salah di pengajian. Selagi ada yang meluruskan. Apa Bu istiqomah? Lah menjadi ibunya mau mendekatkan diri kepada Allah. Bersungguh-sungguh. Terus sok bagi-bagi pahala Bu, iya. Mumpung masih ada waktu. Supaya diterima. Terus ditampung semuanya. Menjadi ingin yang lebih baik. Ya wis nemunya beda apa? Wis memperbanyak ibadah. Ya Bu, semuanya jawabannya memang bagus. Mendekatkan diri, menjadi diri yang lebih baik, bersungguh-sungguh dan segala macamnya. Tapi kalau kita kembalikan kepada makna istiqomah itu adalah lamun jare bahasane wong kulon kali, ya. Wong kulon kali berarti ya kulon itu dinamis. Artinya dinamis itu berkelanjutan. Lamun jare bahasa kitanya, kalau kata bahasa kitanya adalah ajeb. Orang yang ibadahnya ajeb. Ngerti Bu ajeb? Ya itu pokoknya tidak pernah ketinggalan. Nah makanya sekarang kita akan membahas tentang apa itu istiqomah dan bagaimana meramu ibadah agar menjadi ibadah yang istiqomah. Ibadah itu perlu diolah Bu. Ibadah perlu diolah. Kayak Ibu masak, gawe sambel itu perlu diolah. Sok Ibu hari masak sambel, Ibu perlu pekakasnya. Dalam pengolahan itu membutuhkan peralatan. Ya, membutuhkan perabotan. Bu, Ibu gawe sambel, Ibu bikin sambel, perabotannya apa Bu? Cobek, terus ulek-ulek, terus serok, terus hari cabai, terasi segala macam itu bahan. Sekarang perabotannya Bu, wes digoreng dulu. Kalau mau digoreng mereka bawa kuali, anak sucuknya ya Bu ya. Terus pokoknya butuh perabotan. Tapi perabotan intinya adalah coet, ulek-ulek, serok, bari, wadah ya Bu ya. Wes lama tergantung model sambelnya. Namun sambal Arab digoreng ya butuh kompor ya Bu ya.
Nah para ibu sekalian, sama dalam masalah ibadah supaya istiqomah kita harus memiliki peralatan. Lamun perabotannya beli di enggo ya mual nggak bakalan ya. Sekir lamun arep gawe sambal padu anak uleg-uleg gebek riben bu. Libi? Mus tenang sekali cara blender. Ya blender lamun jalan. Lamun langkah setrum? Jalan. Ya. Jadi membutuhkan peralatan. Bu. Di dalam ibadah juga butuh peralatan bu, supaya menjadi ibadah yang terbaik. Sekali lagi, istiqomah adalah ibadah yang terbaik. Ibadah apapun, sekecil apapun, kalau istiqomah termasuk amal ibadah yang terbaik. Mulane ibu, pula saya dan ibu-ibu sekalian ini tidak bisa. Oh berarti hebat sih amal ibadah, belum tentu. Ya ya. Ibadah itu yang terbaik adalah istiqomah. Bisa jadi saya lebih tahu tapi kurang istiqomah. Tapi ibu sekalipun ibadahnya kecil dengan keilmuan terbatas, istiqomah insya Allah lebih hebat. Nah bu, dalam peralatan, perabotan nanggo buat mengolah amal ibadah itu diantaranya ada 3 bu. Jadi perabotannya kira-kira 3 perabotan ini ibu-ibu punya semua tidak? Bu, 2 beli perabotannya. Oke, apa baik? Piring. Pak Bu, punten mau tadi memang untuk membahas sambal. Sekian membahas ibadah bu, perabotan nganggo ibadah. Awas, mau sholat bawa piring. Sajadah pernah ya bu ya. Ibadah itu kan bukan sholat aja bu. Ya, sekarang ibu ingin amal ibadah yang lain selain sholat, apa perabotannya? Nah, ini bu. Yang saya maksud adalah perabotan ibadah secara umum. Ibadah apapun ini perabotannya sama. Dan semua orang ini Allah sudah berikan perabotannya. Tidak ada alasan kita tidak bisa istiqomah. Karena apa? Allah sudah berikan semua perabotan, peralatan untuk mengolah amal ibadah. Apa diantaranya? Al istiqomatu bisalasati arkan. Istiqomah itu ada 3. Perabotannya ada 3. Apa yang pertama? Al istiqomatu bil jinan. Istiqomah dengan menggunakan hati. Ibu 2 hati, punya hati bu, gaduh hati gaduh. Alhamdulillah. Lalu beli 2 hati, mau tekan pengaji. Lihat. Jadi kita semua setuju punya hati, punya. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya, seperti ibu mengolah sambal, ulek-ulek fungsinya nganggo apa? Buat apa bu ulek-ulek bu? Nah, buat ngegerus. Apa bu? Merentos. Bahasa mana bu merentos? Oh, ya pokoknya mau gilas ya bu ya. Nah, bu, ibu sudah tahu peralatan untuk masak fungsinya untuk apa. Nah, sekarang saya tanya, hati kita itu fungsinya untuk apa bu? Ayo, mikir. Ingin mengasihi orang yatim. Ingin mengasihi orang yatim, ya. Tidak apa-apa. Apa bu fungsinya hati? Buat menghayati. Menghayati apa bu? Menghayati utang. Menghayati lampine. Apapun yang perlu kita fungsikan dari hati. Keyakinan ya? Keyakinan. Niat. Nah, benar bu. Al istiqomatu bil jinan, apa itu fungsinya hati? Al mudawamah ala sidqil iradah. Hati fungsinya adalah untuk mendawamkan, mendinamiskan, selalu memiliki tujuan-tujuan yang baik. Sidqul iradah, tujuan niat yang benar. Sebab orang itu kadang melakukan kebaikan tujuannya belum tentu baik.
Orang hadir ke pengajian belum tentu tujuannya adalah baik. Orang sedekah belum tentu dia tujuannya baik. Makanya kalau kita ibadah sekecil apapun, kalau tujuannya benar, tujuannya baik, insya Allah termasuk istiqomah. Tapi sekalipun sedekah sehebat apapun, rutin tiap minggu, tiap bulan, seumpama sedekah ke muflisin, ke Baitul Muflisin, tapi kalau tujuannya tidak benar, belum termasuk istiqomah. Jadi fungsinya hati adalah al-mudawamah ala sidqil iradah. Fungsinya hati untuk mendawamkan, selalu memiliki tujuan-tujuan yang baik. Nah, insya Allah, Bu, ke pengajian tujuannya apa, Bu? Nah, mencari ilmu, mencari ridhonya Allah. Jadi segala sesuatu ibu diniati libtirohi mardotillah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ibadah ibu termasuk istiqomah. Amin. Bagian dari setitik sana wacana sakedik walaupun sedikit tapi kalau seumpama didasari niat yang benar, termasuk amal ibadah yang istiqomah. Maka di tahun ini supaya lebih baik, hilangkan itu semua tujuan-tujuan yang tidak benar. Semuanya didasari niat mengharapkan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa yang pertama ya, berarti perabotan istiqomah yang pertama adalah hati, yang fungsinya untuk memiliki niat atau tujuan yang benar. Jangan sampai kita memiliki tujuan yang tidak benar, yang tidak sesuai syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, setelah hati kira-kira perabotannya apa nih? Bu? Apa, Bu? Sok, Bu, bajigurnya diminum dikit, Bu, supaya apa, Bu? Yang kedua, ya, Bu, sok yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-istiqomatu bil lisan. Lisan. Lisan fungsinya nganggo apa, Bu? Buat apa, Bu, fungsinya? Buat berbicara. Nah, pembicaraan kita, apa yang kita ucapkan ini mempengaruhi terhadap keistiqomahan ibadah kita. Apa fungsinya lisan? Adalah al-mudawamah ala kalimati syahadah wa thayyibah. Lisan berfungsi untuk selalu mengucapkan kata-kata atau kalimat syahadah dan juga kalimat-kalimat thayyibah. Maka orang sekalipun rajin ke tajuknya, sholatnya tidak pernah ketinggalan berjamaah, ngajine wokal, tapi kalau lisannya masih banyak kata-kata kotor, itu belum termasuk istiqomah. Iya, ngajine wokal, tapi ngomong akan berbatur. Bu, masih suka ngomongin orang lain. Sedap nggak sih? Nggak kelewat. Awas, Bu. Jadi mulai sekarang kita putus hubungan dengan yang namanya ghibah. Ya, Bu ya. Sebab ghibah inilah yang menghancurkan amal ibadah kita. Sehebat apapun aktivitas amal ibadah kita, serajin apapun, sesungguh-sungguh apapun amal ibadah kita, tapi kalau masih ada kata-kata yang kotor, masih ngomongnya sing kasar-kasar, apa ini laki kita jelek, Bu, masih suka marahin suami, Bu? Enggak, anak udah gak punya suami. Bener gak suka marahin suami? Awas, Bu, hati-hati. Pada tuannya berarti karena apa ya? Merebutkan apa? Memang tidak usah. Kita kalau dari rumah tangga sudah sering bertengkar, nanti dengan masyarakat sekitar pun akan mudah bertengkar. Ya. Kenapa? Saya mengangkat contoh adalah sering memarahi suami. Sebab Bu, di
Ibu tahu tidak, di neraka itu banyaknya laki-laki apa perempuan, Bu? Kenapa, Bu? Jadi siapa, Bu? Berarti sudah merasa sendiri, Bu, ya? Ditakoni jari siapa? Malah gemuy, malah tertawa. Memang betul, Bu, betul. Jawaban Ibu tepat. Di neraka itu banyaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan, betul. Ini disampaikan Nabi sendiri secara langsung ketika Nabi sepulang dari Isra Mi'raj, Nabi menyampaikan kepada seluruh kaum wanita, ya ma'syaron nisa, inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar, kata kanjeng Nabi. Hei ibu-ibu, para wanita, aku sungguh-sungguh melihat di neraka itu kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Ibu-ibu setuju? Bu, setuju gak? Gak protes gak? Gak, benar? Kayaknya orang-orang blok lagi nerimaan ya. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi ketika menyampaikan ini kepada ibu-ibu protes, Bu. Beli kayak ini kan? Alhamdulillah saya gak diprotes. Kanjeng Nabi diprotes, ya Rasulullah, limata ya Rasul, kenapa ya Rasul? Kenapa kita semua termasuk orang-orang yang banyak di neraka? Kata Nabi, taksurnal lakna wa takfurnal ashir. Cuma dua gara-garanya wanita itu banyak di neraka. Apa yang pertama kata Nabi? Taksurnal lakna, kamu semua memperbanyak atau banyak memarahi, melaknat suami. Setitik-setitik nyewot, sedikit-sedikit cemberut. Lalu dicemberut ya manyun beri cemberut pada dia, Bu. Nah ini, jadi kebanyakan memarahi suami ini adalah termasuk hal yang menyebabkan wanita masuk neraka. Atau kumaha deui nyawa salah tina salah. Nah, ini, Bu. Memang ini perlu dijelaskan, perlu diperinci. Marah yang bagaimana yang tidak boleh, yang biar. Ini perlu dibahas lebih luas lagi. Jadi memang kita sebagai seorang istri ini adalah penentu keras dan tidaknya kehidupan rumah tangga sesuai dengan alat yang dimiliki oleh ibu-ibu. Bu, ibu punya alat? Alat ibu fungsinya untuk apa? Untuk apa, Bu? Fungsinya, Bu? Alat wanita itu fungsinya untuk apa? Untuk suami. Iya, untuk suami. Iya benar, untuk suami. Bu, kehidupan masyarakat, kehidupan rumah tangga, bahkan kehidupan bernegara ini ditentukan oleh baik tidaknya wanita. Bahkan kata Nabi, al-mar'atu imadul bilad, seorang wanita ini adalah tihannya negara. Negara ini akan hancur kalau wanitanya tidak benar. Kenapa saya singgung masalah alat perempuan? Punten, Bu, jere dusun. Bukan saya jorok. Bu, alat perempuan itu kan punya fungsi bisa lamun jari wong Sunda bisa ngageuraskeun, bisa ngalemeskeun. Iya maksudnya. Ngomong iya teh kabari ngomong kan. Oh itu iya pribadi maksudnya dia. Bu ya. Bener enggak, Bu? Sing perawan sing udah ngerti dulu. Bu, bener enggak? Ibu bisa mengeraskan, bisa ngelemeskan, bener enggak? Bener. Nah itu juga kembali kepada tergantung laki-lakinya dalam kelompok mana dia masuk, ibu ya. Dan mau usah membahas itu dulu, ibu ya. Itu secara zahir, Bu. Ibu punya alat, fungsinya adalah untuk mengeraskan dan melemahkan. Benar, Bu? Maka dari filosofi ini memberikan pembelajaran bahwa kehidupan rumah tangga keras
dan tidaknya tergantung ibu. Lamun ibunya sedikit-sedikit marah, pasti suaminya juga mudah marah. Anak-anak pun akan mudah marah. Kehidupan rumah tangga akan memanas. Tapi kalau ibu-ibunya, ribet bu? Cuman wadon maning. Baik ning wadon man. Di wadon maning. Nyewok deh. Nah, ini bu. Nyewok deh. Benar. Hari ini wadon saja, ini wadon maning sih ya wajar ya bu ya? Iya. Wajar. Maksudnya wajar lah nih wadon maning nggak bu? Asik Ya, lewohan iya ibu. Tadi saya jelaskan bahwa marah yang bagaimana yang dibenarkan. Jadi intinya ibu kalau bisa hindari yang namanya Emosi. sebab banyak masalah yang terpecahkan dengan cara yang lemah lembut. Sekalipun itu masalah-masalah memang lakinya sing salah, memang suaminya yang salah. Tapi ketika kita menghadapinya dengan emosi, dengan amarah bu, tambah tidak akan ketemu solusi. Tambah panas tuh, ibu ya. Jadi ibu, yang kedua kembali kepada pokok masalah, istiqomah itu kembali kepada lisan kita. Sehebat apapun amal ibadah kita, kalau kita tidak bisa menjaga lisan, maka ibadah kita belum termasuk amal ibadah yang istiqomah. Jadi istiqomah itu tidak hanya sebatas rajin, terus tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, pokoknya tajuk. Ya, tapi kalau lisan belum terjaga, itu belum termasuk istiqomah. Oh, yang kedua, berarti piramid ibu, berapa lagi? Satu lagi. Nah, kira-kira yang satu yang terakhir apa bu? Apa jalan? Memang ibu-ibu di sini nerima terus apa jalan belah? Yang ketiga apa bu? Yang ketiga adalah al-istiqomatu bil badan. Dengan badan kita bu. Singarane awak badan dari ujung rambut sampai ujung Kaki. di luhur sausah, rambut di handap sausah, nampal di tengah saya di tengah mah saya tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki ini kita punya badan. Untuk apa badan kita bu? Tadi hati untuk memiliki niat yang benar, lisan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Sekarang badan fungsinya untuk apa? Untuk bergerak. Ya, uyak. Iya, awak aja menambah perlu diuyak apa? Hidup itu memang untuk bergerak. Nah, bergerak yang bagaimana, bu? Awak saja pada uyak banget. Ya, yang baik bener bu. Aduh, alhamdulillah si nomor dulu jawabannya bener kabeh. Bu, memang kita bergerak beribadah ya bu ya. Kita dari ujung rambut sampai ujung kaki al-mudawamah ala ta'ah siap digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seumpama ibu subuh-subuh lagi atis-atisnya dibuka akan Gusti. As-salatu khairum minan naum. Ibu siap? Siap, badannya bergerak. Alhamdulillah. Bu, lamun anak pembagian sembako duitnya 100.000, beras 10 kilo, minyak 10 kilo, endok 10 kilo, ibu ya. Amin bu. Pas konon anak suara adan bu, hayya ala sholat. Mending ngenteni sembako tak sholat dikit. Bener. Serius. Alhamdulillah. Berarti ibu insya Allah termasuk istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu pun siap. Ayah dulu. Ketinggalan, yang penting sholat dulu. Alhamdulillah. Namun diibaratkan begini bu, ibu apal adan?
hayya 'alas shalah. Habis hayya 'alas shalah, hayya 'ala apa, Bu? Hayya 'alas shalah artinya apa, Bu? Ayo kita sholat. Hayya 'alal falah. Ayo apa, Bu? Mari kita mendapatkan kebahagiaan, Bu. Ini ada hubungannya tidak sholat dengan kebahagiaan? Bu. Kenapa Allah di dalam kalimat tadi itu hayya 'alas shalah kemudian hayya 'alal falah? Siapa yang bersegera sholat maka akan bersegera mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu. Jadi ibu sekalian, kalau ibarat ini, Bu, ibu tahu ayam? Di sini ada yang punya ayam? Ada. Kabeh punya ayam? Enggak. Ibu pasti hafal, sekalipun tidak ternak ayam, ibu beli ayam, tapi ibu pasti hafal. Bu, seumpama kita akan memberikan makan ayam, itu biasanya manggilnya gimana, Bu? Manggilnya Anasim, macam-macam. Iya, kayak suara adan macam-macam. Anasim bindeng, anasim rebok, macam-macam. Nah, ibu, ketika kita punya ayam, mau kasih makan ayam, itu ayam pada kumpul, beli, Bu. Si waras kumpul. Ayam yang sehat pasti datang. Kenapa datang? Ngerti, karena yang punya mau ngasih makan. Tapi coba lamun ayam ngantuk, katelok ya. Sing duene tarik bareng angger bae sing ngantuk sing lembut ya di pojok kandang kan, Bu. Ngantuk, gak buru bae nyungsep ndase ya. Begitu nyungsep sadar, ini batur kita pada langkah. Begitu sadar, oh teman kita lagi pada makan. Bu, begitu si ayam katelok, Bu, nyamper di tempat makan, kira-kira kebagian beli, Bu? Keentok, kehabisan, Bu. Datang ke tempat makan, tapi ya walaupun kebagian sedikit, Bu. Sedikit. Sama kita juga manusia, Bu. Dipanggil Allah, hayya 'alas shalah. Cepat sholat. Hayya 'alal falah. Maka Allah akan segera menaburkan rahmat, Bu. Siapa yang bersegera maka akan kebagian rahmat lebih banyak. Barang si uangnya katelo, Bu. Ning congkok, cetrek, ya. Wis ada isya santai-santai, ya. Ada asar, ibu lagi ngobrol balik tetangga. Sholatnya jam berapa, Bu? Jam 5. Kebagian beli, Bu? Beli? Wallahu a'lam ya. Hari kebagian beli ini si wallahu a'lam. Ya tadi seperti ayat ketelo, gambarannya itu tamsilnya seperti itu. Sampai datang sholat, tapi kebagian rahmat tidaknya, wallahu a'lam. Adapun kebagian kemungkinan besar kecil sedikit, dan kemungkinan besarnya adalah kehabisan. Walaupun Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, rahmatnya Allah ini tidak terhingga, tapi kebagiannya sedikit. Nah, makanya yang namanya istiqomah adalah orang yang siap mengerahkan, mengabdikan dirinya secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di saat ada peluang untuk beribadah, tidak ada istilah menunda. Al-mubadarah ala ta'ah, bersegera dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh itu. Jadi cara kita mengolah istiqomah. Jadi peralatan ini difungsikan, Bu. Kita punya alat atau bumbu sehebat apapun, cabenya cabai keriting super, ya, terasinya terasi apa, Bu? Iya, terasi udang, Bu. Maka terasi lele, Bu. Sing merek apa sih paling bagus, Bu? Segara obor.
Terus apa lah, saya nggak ngerti ya. Terasinya terasi super, cabenya cabai super, pokoknya semua bahan-bahannya super. Begitu mancing nih cuek ulek-uleknya langka. Nah ya, susah untuk jadi sama kita Bu. Sholatnya tidak pernah ketinggalan dan segala macamnya, tapi ada peralatan yang tidak difungsikan, tidak akan menjadi amal ibadah yang istiqomah. Sekali lagi, amal ibadah yang terbaik adalah amal ibadah yang istiqomah. Paham Bu? Alhamdulillah. Apa saja Bu tadi Bu? Hati fungsinya untuk niat yang baik. Kedua, lisan fungsinya untuk berbicara yang baik. Yang ketiga, badan bergerak untuk taat kepada Allah. Ibu, yang namanya bergerak kita itu tidak hanya untuk sholat, semuanya akan bernilai ibadah itu kalau tiga ini kita fungsikan semua. Ibu tidur ibadah bukan Bu? Ibadah. Kira-kira ibadah bukan Bu? Ayo jawab ya Bu. Dia jawab ibadah diprotot. Ibadah tapi tergantung kepada niat. Tergantung ibu niatnya. Namun ibadah cuma langsung bilang bakal sok lah ya. Pelot, nempel langsung mau. Tidak ingat sama sekali, tidak beli bismillah aja. Ini tidak bernilai ibadah. Ibu makan ibadah bukan Bu? Ibadah. Nah ini yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah yaitu tadi Bu, fungsinya hati. Fungsinya hati. Niat Bu. Perbedaan antara adah wal ibadah, sebab kita hidup dalam keseharian itu dihadapkan antara adat dan ibadah. Adat itu kebiasaan, ibadah adalah pengabdian kepada Allah. Sekarang saya tanya, Ibu, kalau kita berbicara tentang adat kebiasaan manusia dengan binatang sama tidak Bu? Tidak. Serius. Contoh, Bu, saya Bu, saya dengan kambing kalau wedus pada beli Bu. Dilihat dari kebiasaannya, jangan dilihat dari tampangnya. Kalau tampangnya jelas beda Bu. Jenggotnya kayak bagaimana jenggotnya beda Bu jenggotnya Bu. Secara kebiasaan sama tidak? Sama Bu. So, Bu, saya perlu makan. Wedus sama. Perlu makan. Saya perlu istirahat Bu, perlu tidur. Mbak pada baik sami mawon. Bu, saya perlu istri, perlu pasangan hidup. Mbak perlu Bu, jangan sampah. Wedus lah menjadi beli dikawinakan pada baik Bu, gelapakan Bu. Sama tidak Bu? Sama. Terus bedanya apa? Yang membedakan adalah fungsi hati. Ibu pernah tidak Ibu dalam di kandang wedus, di kandang kambing, ketika embek dikasih makan, embek bismillah dikit Bu? Anda beli Bu? Embek dipai sukat, begitu dipai sukat, bismillahirrahmanirrahim, bayang Bu ya. Anda Bu? Langkah. Berarti Ibu pernah makan bareng? Tidak ada Bu. Iya Bu ya. Coba Ibu marahi embek, marahi wedus. Ketika dikasih makan, kambing makan, ada tidak kambing yang mengucapkan bismillah? Tidak ada. KB satuan langka, walaupun hakikatnya wallahu a'lam. Karena semua makhluknya Allah ini senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sebagai manusia melihat secara zahir. Bu, Anda beli wedus langsung dari Arab turu, mendonga dikit Bu. Lah, Anda beli acara resepsi pernikahan embek, Anda waline Bu, Anda lebih Bu. Langka. Mulane lamun jare uang, kalau orang ini makan langsung bok habok baik, tidak bismillah acan, sama dengan
Ya, turu padu turu baik pada karawat. Kawin ning diklek-klek ning dalan-dalan ya Bu ya. Kesatuan. Pada baik kalau satu. Nah itu Bu, yang membedakan adalah fungsi dari peralatan tadi Bu. Kalau kita ibadah tidak memfungsikan peralatan yang 3 tadi Bu, itu tidak beda jauh dengan yang namanya binatang. Nah, hulu. Maka di tahun ini mudah-mudahan kita semua, karena kita punya niat dan punya usaha untuk lebih baik lagi di tahun ini, maka konsepnya adalah kembali kepada ibadah yang istiqomah. Karena istiqomah ini adalah ibadah yang terbaik. Untuk mengolah dan membangun ibadah yang istiqomah, kita fungsikan 3 alat tadi. Yang pertama adalah hati dengan senantiasa memiliki niat yang baik dan benar. Yang kedua adalah punya lisan. Jadikan lisan yang senantiasa mengeluarkan kata-kata yang bersih, kata-kata yang bermanfaat. Jangan banyak kata-kata yang kotor. Yang ketiga adalah siapkan jiwa raga kita, badan kita untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk aktivitas kita yang kita kerjakan, dari mulai aktivitas ibadah mahdoh, ibadah ghairul mahdoh. Ibadah mahdoh itu seperti sholat itu murni ibadah. Puasa itu murni ibadah. Nah, kalau kita tidur, makan, dan segala macamnya, muamalah-muamalah yang lainnya, itu adalah ghairul mahdoh. Bisa bernilai ibadah kalau seumpama kita punya niat yang benar. Ya, mulanya ibu kalau mau tidur paling tidak bismillah, diniatkan ya Allah, saya niat tidur untuk kuat ibadah. Ibu mau makan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya makan diniatkan untuk kuat ibadah. Ya Allah, saya mengabdi kepada suami karena ibadah. Semuanya bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu sekalian, sudah jam 3, sebentar lagi masuk waktu sholat. Itu saja yang bisa saya sampaikan.